Orang soleh untuk jadi presiden di negeri yang mayoritas Islam ini susah. Kenapa? Karena rakyatnya ada krisis akidah pada rakyatnya. Rakyatnya tidak melihat kesekuleran itu, konsep sekuler itu kekafiran. Sosialis kapitalis itu kekafiran. Dan itu berbahaya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini problem. Hamba Allah yang dirahmati Allah, sehingga hari ini banyak orang berKTP Islam, ya mohon maaf, anti sama Islam. Sampai ada korbannya. Dalam demo kemarin itu sidang jemaah, orang yang suka menghina Islam, dia mengaku Islam, ketika dia sakit, habis dikeroyok, datanglah kelompok-kelompok mereka minta didoakan pula. Rupanya masih minta doa pada Allah dia. Orang-orang Islamfobia itu masih minta doa pada Allah ternyata. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Orang soleh untuk jadi presiden di negeri yang mayoritas Islam ini susah. Kenapa? Karena rakyatnya ada krisis akidah pada rakyatnya. Rakyatnya tidak melihat kesekuleran itu, konsep sekuler itu kekafiran. Sosialis kapitalis itu kekafiran. Dan itu berbahaya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini problem. Hamba Allah yang dirahmati Allah, sehingga hari ini banyak orang berKTP Islam, ya mohon maaf, anti sama Islam. Sampai ada korbannya. Dalam demo kemarin itu sidang jemaah, orang yang suka menghina Islam, dia mengaku Islam, ketika dia sakit, habis dikeroyok, datanglah kelompok-kelompok mereka minta didoakan pula. Rupanya masih minta doa pada Allah dia. Orang-orang Islamfobia itu masih minta doa pada Allah ternyata. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini masalah. Maka untuk itu sidang jemaah, talbisul haq bil batil, yang paling berat itu para perkara akidah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka wajib kita berideologi kafah. Islam kafah itu berideologi kafah. Ideologi apa? Al-Quran dan Sunnah. Ideologi apa? Tauhid. Ideologi apa? Tatbik syariah. Asyhadu an la ilaha illallah, mewujudkan tauhid. Muhammad Rasulullah menuntut tatbik syariah, pelaksanaan syariat. Anda beriman kepada Nabi itu bagaimana? Anda beriman kepada Nabi itu bukan hanya dibaca-baca. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan itu. Yang dituntut dari Muhammad Rasulullah itu Anda bersyariat. Dan yang dituntut dari asyhadu an la ilaha illallah, Anda bertauhid. Yang dituntut dengan Muhammad Rasulullah, Anda bersyariat. Makanya itu dua kalimat syahadat. Anda bertauhid, Anda bersyariat. Hari ini banyak yang anti syariat. Negeri ini akan hancur kalau kita masih belum mau mengangkat bendera putih kepada Allah, menyerah kepada Allah. Apa sih yang menghalangi kita untuk mengaku di hadapan Allah? Apakah baju-baju dinas kita? Apakah kita ini karena segan dengan atasan kita? Anda nanti akan jadi muflis. Anda tahu tidak apa akibat talbisul haq bil batil? Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nauzubillah. Maka talbisul haq bil batil, masalah pertama di negara kita ini, di Indonesia ini, adalah persoalan akidah. Adanya ideologi sekuler, ideologi kapitalis, ideologi sosialis, ideologi komunis. Jika Anda sholat, percuma sidang jemaah. MUI tahun 2005 sudah mengatakan sipilis itu kafir, haram. Itu MUI, itu bukan saya saja. Jangan pula nanti dai radikal. Antum buka nanti di Google fatwa MUI tentang sipilis, sekuler, liberalis, kapitalis. Coba lihat di Google, tahun 2005 sudah dikatakan oleh MUI. Ya, kalaupun salah tahunnya, kalau nggak salah tahun 2005. Waktu itu saya masih komisi fatwa di Majelis Ulama Sumatera Barat. Sidang jemaah coba lihat nanti di Google. Haram hukumnya. Tapi hari ini dikemas Islam Nusantara, sipilis baru.
Ada Islam moderat gaya Menteri Agama, simpilis baru. Islam Nusantara dibawa di backup oleh Ma'ruf Amin, simpilis baru. Nauzubillah. Sidang jemaah, hati-hati. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda banyak punya taktik, punya strategi licik, Allah juga punya taktik untuk Anda. Akan dihinakan Anda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kedua, dalam bab amal, talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil dalam perkara amal. Maksiat jalan, amal soleh jalan. Ini nggak boleh sidang jemaah. Sholat berdoa di masjid, pulangnya bawa sandal orang, itu contoh kecil. Ya, itu campur aduk yang hak dengan yang batil, penyusupan yang batil pada kebenaran. Hati-hati. Ya, saya mau jalan, nauzubillah itu. Anda harus berani hijrah, harus berani. Karena tidak ada dosa yang kita buat melainkan jadi penyesalan kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan jadi azab kubur kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan menyulitkan sakaratul maut kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan neraka kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan azab kita di yaumul mahsyar. Saya ulangi sidang jemaah dirahmati Allah. Buah dari dosa itu tidak lain yang pertama menyulitkan hidup kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan mempersulit hidup kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan mempersulit sakaratul maut kita, menyiksa sakaratul maut kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan jadi azab kubur kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan jadi azab di yaumul mahsyar. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan jadi siksa neraka untuk kita. Tidak ada dosa yang kita buat melainkan penyesalan. Apa penyesalan? Seandainya dulu aku ata'na Allah wa rasulah, seandainya dulu aku mentaati Allah dan Rasul, sudah terlambat. Andaikan dulu aku mentaati Allah dan Rasul, sudah terlambat. Ketika khatib berteriak, pendakwah sudah nyinyir, kita malah menilai, kita sibuk menilai pendakwah dan kita tidak mengambil hal yang baik dari mereka. Akhirnya bagaimana sidang jemaah yang dirahmati Allah? Penyesalan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada orang hebat di muka bumi ini tidak sehebat Firaun. Firaun aja ditenggelamkan dengan Laut Merah sidang jemaah, dengan tentara jenderal-jenderalnya semua. Satu tirani rezim itu habis di Laut Merah. Tidak hanya Firaun, seluruh jenderalnya, tentara-tentara utamanya, penasehatnya, Haman, Korun, pengusaha cukong-cukongnya ditenggelamkan sidang jemaah. Korun ditenggelamkan ke dalam bumi, Firaun ditenggelamkan ke Laut Merah, tenggelam semua. Tidak ada yang kuat. Ada orang tidak tersentuh hukum, sudah diajukan dituntut penista agama 7 tahun, tidak pernah diadili, tidak pernah dipanggil, ketemu di tengah masyarakat, digebukin bonyok tengah masyarakat. Ada. Allah itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hati-hati. Ya enggak? Ribut-ribut sekarang menyalahkan, wallahu alam. Inilah kita kalau kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara amal, kalau kita sudah hijrah, berusaha terus. Bagaimana kesempurnaan hijrah? Coba tukar teman. Kenapa? Karena ada teman-teman yang membawa dosa Anda. Teman Anda datang bawa bekal untuk dosa Anda. Teman Anda berpuasa, teman Anda tidak berpuasa, dia akan membawa Anda kepada dosa. Dia sedang membawa dosa pada Anda. Teman Anda pemabuk, narkoba, Anda tidak narkoba, dia sedang membawa dosa untuk Anda. Teman Anda penipu, pecundang, Anda tidak, dia sedang membawa dosa Anda. Sekali-sekali Anda dijebaknya. Hati-hati. Wattaqu bitanatus suq, hati-hati dengan teman-teman yang tidak baik, kata Rasulullah SAW. Kata nusus, kata Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan berikutnya? Jangan campur aduk, Islam total. Nanti orang resiko talbisul haq bil batil. Tidak ada yang gratis di bumi ini. Jangan Anda kira kesalahan dilupakan. Tidak ada itu. Manusia bisa lupa, tapi Allah mencatat dengan rapi. Maka dalam hadis muflis, atadruna manil muflis? Muflis itu artinya bangkrut.
orang yang bangkrut di akhirat. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian, kata Nabi pada sahabat, siapa yang muflis, siapa yang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, inna al-muflisu fina, orang yang muflis di antara kami ya Rasulullah, man la dirhamalah wala mata, tidak punya 1 dirham pun uang, sudah tidak punya duit, wala mata, sudah tidak punya bekal lain, sudah tidak punya bekal. Itu yang muflis bangkrut. Apa kata Rasulullah, diluluskan oleh Rasulullah? Faqal, Nabi menjawab, inna muflisa min ummati, orang yang muflis dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang nanti di hari kiamat, bis sholah, dengan pahala solat, wasyam, pahala puasa, wazakah, pahala zakat. Lengkap, solat ada, puasa ada, zakat ada. Ini orang muflis nanti. Terus wayati, dia datang katsatama hadza, dia punya dosa menyakiti orang lain, mencela, mencaci maki orang lain. Katsatama hadza wa kadzafa hadza, dia menuduh, memfitnah orang lain, fitnah-fitnah keji untuk orang lain. Sekarang ini banyak fitnah, ulama-ulama pun main ditangkap saja, tidak jelas tangkap. Ini hadisnya mesti didengar ini oleh aparat ini, oleh Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya sampai ke tingkat terendah. Kalau ingin selamat, ini kan nasihat. Kalau ingin selamat ya tidak usah. Ini dosa nanti. Pimpin sholat Idul Fitri ada, disiarkan ke Mekah segala macam, tapi dia itu muflis nanti. Dengan dosa dia punya sholat, punya puasa, punya zakat, apalagi kalau nggak punya sholat. Ini punya sholat. Wa ya'ti katsatama hadza, dia datang dengan menuduh orang lain. Wa kazafa hadza, memfitnah perbuatan keji untuk orang lain. Wa akala mala hadza, memakan harta orang. Wa safaka dama hadza, membunuh orang, menumpahkan darah orang lain. Ya nah, ini mungkin nasihat juga untuk 6 orang yang dibunuh di KM 50, yang sampai ini pembunuhnya bebas. Di mata Allah nanti nggak bebas, termasuk hakimnya nanti terlibat dengan dosa pembunuhan yang membebaskan. Wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain. Ada dokter langsung ditembak tanpa pengadilan. Terus sidangnya wadaraba hadza, dia pukul ini orang ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diadili nanti di pengadilan Allah. Maka ketika itu orang yang korbannya dibariskan. Jadi berapa yang jadi korban Anda semasa Anda hidup, semuanya hadir nanti di sidang Anda. Semuanya nuntut. Kalau Anda seorang RT, satu RT menyidang Anda. Kalau Anda seorang camat, satu kecamatan dihadirkan untuk menggugat Anda. Kalau Anda seorang bupati, satu kabupaten dihadirkan menggugat Anda. Kalau Anda seorang gubernur, satu provinsi dihadirkan menyidang Anda. Kalau Anda seorang presiden, seluruh rakyat Indonesia akan dihadirkan untuk menyidang Anda. Tidak bisa Anda jawab, loh kok tanya saya, nggak bisa. Tidak bisa Anda jawab, kok tanya saya, tanya menteri, tidak bisa. Kesalahan pertama, kesalahan terkait agama, hak Allah, hak Rasul. Gugatan kedua, hak umat, hak rakyat. Satu Indonesia hadir di persidangan Yaumul Mahsyar. Ini bukan perkara ringan. Perkara jemaah haji yang uangnya terpakai dihadirkan. Kalau ternyata kebijakan pemakaian dana haji tidak sesuai dengan syariat Allah,
Nauzubillah. Waktu itu tidak bisa lagi lidah ini. Lidah sudah kelu untuk menipu. Kulit bersaksi, tangan bersaksi, kaki bersaksi. Maka diambil kebaikan dia, ternyata dia tidak bisa. Maka diambil kebaikan pahala seorang presiden, dibagikan kepada seluruh rakyatnya. Apakah cukup? Diambil pahala seorang gubernur, dibagikan kepada rakyatnya satu provinsi. Apakah cukup? Diambil pahala sholat zakat hajinya, dibagikan kepada rakyatnya. Apakah cukup? Kalaupun dia seorang camat di kecamatan atau bupati, nauzubillah, perkara itu pasti terjadi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, fa in faniyat, jika habis pahalanya, sementara masih banyak yang menggugatnya, masih banyak mesti ditebusnya, min qabli ayyukdama alaihi, sebelum diberikan, dibagikan, sudah habis kebaikannya, pahalanya, pahala sholatnya, zakat, haji, segala macamnya, sudah habis, tidak bisa menebus dosanya. Maka berikutnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ukhiza min khatayahum, diambil dosa-dosa orang yang jadi korbannya. Maka faturihat alaihi, dilemparkan, diberikan kepada dia, dilemparkan kepada dia. Summa turiha ilan nar, finnar, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Kalau seorang presiden, dosa rakyat se-Indonesia akan ditumpuk pada seorang presiden. Dosa zina, dosa apa saja, dosa narkoba ditumpuk pada presiden. Kalau gubernur, dosa satu provinsi ditumpuk pada seorang gubernur. Dosa satu kabupaten untuk bupati, dosa satu kecamatan untuk pak camat. Ternyata menumpuklah dosa. Faturihat ilan finnar, dilemparkan dia ke dalam neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, kata ahli hadis, kalau kalimatnya ilan nar berbeda dengan finnar. Kalau dilempar ke dalam neraka, ila masih ringan, tapi kalau finnar dilemparkan sampai dibenam sampai ke dasar neraka. Na'udzubillah min dzalik, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka untuk itu solusinya kalian tegakkan salat, bayarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, puasa ini masih ada kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Semoga kita sukses dengan puasa ini seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh seorang ibu tanpa dosa, dengan syarat dua hal saja. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengurus puasanya dengan baik, dengan iman dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang malamnya qiyamul lail dengan baik, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka puasa dengan baik, qiyam dengan baik, insya Allah menjadi penghapus dosa kita.